Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan review dari dua pertandingan di English Premier League. Pertandingan pertama antara Arsenal versus Leicester City yang berakhir untuk kemenangan Arsenal dengan skor 4-2, dan pertandingan kedua tentu saja antara Brentford versus Manchester United yang berakhir untuk kemenangan Brentford dengan skor 4-0. Dengan hasil akhir ini untuk sementara Arsenal berada di peringkat nomor 2 di bawah Manchester City, dan sama seperti City sebetulnya sudah mengoleksi 6 poin, cuma memang untuk sementara City unggul dari segi selisih gol, apalagi City belum kemasukan gol. Sedangkan bagi Manchester United dengan hasil akhir ini untuk sementara mereka berada di dasar klasemen. Bukan saja mereka kemasukan total 6 gol dari dua pertandingan awal, tapi juga Manchester United baru bisa mencetak 1 gol, dan mirisnya gol tersebut juga dicetak oleh pemain dari tim lawan. Ketika lawan Brighton di pertandingan pertama, yang mencetak gol adalah pemain Brighton sendiri, McAllister, yakni gol bunuh diri. Apa yang sebetulnya terjadi di Manchester United dan juga Arsenal yang bisa membuat form dari kedua klub ini di awal musim berbeda jauh dibandingkan musim lalu? Seperti yang sama-sama kita pahami bahwa musim lalu di awal musim Arsenal 3 kali kalah secara berturut-turut. Dan MU kita tahu di awal musim lalu memulai kompetisi dengan bagus. Bahkan banyak yang menjagokan MU musim lalu untuk bisa bersaing di papan atas sebelum akhirnya performa mereka menurun oleh Gunnar Solskjaer dipecat. Kemudian masuk Rangnick makin hancur, dan sekarang masuk Ten Hag kita masih belum bisa melihat perubahan yang dilakukan oleh Erik Ten Hag. Dan menurut saya nggak fair untuk saat ini menyalahkan Ten Hag, karena ini adalah awal bagi Ten Hag menjadi pelatih di Manchester United. Apalagi kita tahu dia belum memahami peta kekuatan di English Premier League. Sedangkan bagi Arsenal yang kita tahu memang masih mempertahankan Arteta, terlihat jelas sekarang dengan pembelian yang mereka lakukan di bursa transfer lalu, membuat tim ini menjadi semakin solid. Dan jika saja pertahanan dari Arsenal itu bisa memberikan pressing yang lebih baik lagi, maka bukan tidak mungkin mereka menyelesaikan pertandingan kedua di awal musim ini juga dengan mencatat clean sheet. But still, 3 points is 3 points. Yang penting adalah menang. Nah, saya ingin dulu ya, pertama-tama memberikan informasi dari lineup nih teman-teman. Kita mulai dulu dari pertandingan pertama, karena yang main lebih awal ini kan adalah Arsenal lawan Leicester ya. Wajar dong saya senang, kan saya support Arsenal, iya kan? So, from the lineup of Arsenal, ternyata Mikel Arteta tidak melakukan perubahan di lineup sama sekali, teman-teman. Jadi ini lineup yang di pertandingan lawan Leicester ini adalah lineup yang sama seperti di pertandingan pertama lawan Crystal Palace, kan Arsenal menang dengan skor 0-2. Jadi sepertinya Arteta tidak ingin mengganggu ya chemistry di antara para pemain. Apalagi kita tahu mungkin Tomiyasu belum 100% fit, jadi dia masih duduk di bangku cadangan. Tierney juga sama seperti itu, dan Emil Smith-Rowe sepertinya sudah sulit mendapatkan tempatnya, dan Nketiah ya tampaknya hanya menjadi pelapis ya bagi Gabriel Jesus. Oke, so the formation is banyak yang mengira bahwa formasi dari Arsenal adalah 4-3-3, tapi kalau saya melihatnya bahwa mereka memakai formasi 4-2-3-1, artinya ada 2 gelandang bertahan seperti Partey dan juga Xhaka, kemudian penjaga gawang adalah Ramsdale, Ben White di sebelah kanan. Kita melihat ya, Ben White sebetulnya dalam urusan bertahan nih bagus, tapi dalam upaya overlap ya biasa saja. Kemudian Saliba, good player, oke, gol bunuh diri, tapi juga bukan salah dia, sepertinya komunikasinya gak jalan dengan Ramsdale. Ada Gabriel, kemudian ada Zinchenko di sebelah kiri. Di depan 2 gelandang bertahan, ada Saka, ada Odegaard, dan juga Martinelli. Nah, saya melihat 3 pemain ini bersama Gabriel Jesus kompak sekali, teman-teman. Dan itu yang memungkinkan Granit Xhaka juga sesekali mendapatkan peluang. Bahkan Xhaka bisa mencetak gol setelah mendapatkan bola dari Jesus. From Leicester yang di pertandingan pertama gagal meraih kemenangan, draw lawan Brentford, dan kali ini kita melihat mereka menurunkan lineup juga yang kuat. Kita tahu bahwa kekuatan dari Leicester ini berada di lini depan mereka ya, karena adanya Jamie Vardy, dia pemain yang masih konsisten mencetak gol. Di belakang Vardy ada Maddison, dan di tengah ini yang kekuatan dari Leicester ya, yang kita tahu juga sering memberikan suplai bola kepada Vardy, maka itu Vardy menjadi pemain yang cukup produktif dalam beberapa musim terakhir. Ada James Justin, ada
Dewsbury Hall, ada Ndidi, ada Tielemans yang juga ya dirumorkan diincar oleh Chelsea dan juga Arsenal, tapi dia masih tetap di Leicester. Mungkin harganya terlalu mahal. Castagne di sebelah kanan, dan Leicester pakai 3 center back, Amartey, Johnny Evans dan juga Fofana. Evans dan Fofana serta Amartey sering memberikan suplai bola ke depan ya, karena mereka adalah ball playing defender. Dan penjaga gawang Leicester, Danny Ward. Ya, kita tahu bahwa Kasper Schmeichel telah pindah ke klub lain, dan tampak jelaslah Ward ini benar-benar performanya buruk di pertandingan ini ya teman-teman, apalagi dia melakukan kesalahan kan itu, yang dia tidak bisa menangkap bola, dan ternyata Jesus mendapat bola itu dan memberikan kepada Xhaka. Oke, so from the flow of the game, sebetulnya memang kendali permainan itu dipegang Arsenal. Tapi ya kita melihat jika para pemain dari Arsenal itu tidak fokus, maka bisa saja para pemain Leicester memanfaatkan kesalahan dari para pemain Arsenal. Jadi ini kita bisa melihat di awal musim bahwa kesalahan lebih banyak dilakukan oleh para pemain MU, sehingga memang mereka sulit untuk bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. Tapi bagi Arsenal, para pemain mereka memang ada melakukan kesalahan, bukan artinya nggak ada kesalahan. Lawan Palace juga sama, di pertandingan lawan Leicester juga ada. Tapi Arsenal punya penjaga gawang yang bagus teman-teman, yakni Ramsdale. Contohnya di pertandingan ini, di menit-menit awal, di menit ketiga atau menit keempat itu, ketika Xhaka kehilangan bola setelah direbut oleh Fofana, dan Fofana ketika itu kita melihat melakukan pergerakan cepat, bertukaran passing dengan Vardy, masuk ke dalam kotak penalti, dia shooting, tapi bisa di-save oleh Ramsdale. Jadi memang setiap tim yang ingin bersaing di papan atas di Premier League perlu juga punya penjaga gawang yang bagus. Contohnya Chelsea ada Mendy, Liverpool ada Alisson, Manchester City punya Ederson, De Gea ada di Manchester United. Tapi entah mengapa form dari De Gea di awal musim ini lagi buruk. Ya, kita harapkan nanti dia bisa lekas sembuh ya. So anyway, Ramsdale bisa melakukan penyelamatan yang krusial, karena kalau enggak itu Leicester sudah unggul dan mungkin juga jalannya pertandingan akan berbeda. Tapi akhirnya Arsenal mendapatkan peluang pertama, umpan dari Saka ke tiang jauh kepada Xhaka. Jadi ini menarik, Saka and Xhaka. Dan Xhaka heading sayang terkena tiang. Kita melihat sebelum Saka melepaskan umpan tersebut, ada switching play yang dilakukan dari Martinelli ke Odegaard dan Odegaard ke Saka. Artinya mereka tidak hanya menyerang dari sayap, tapi mereka juga bisa bergerak dari tengah. Dan ketika mereka switching play, itu yang membingungkan juga para pemain dari Leicester. And after that, tidak lama kemudian, di menit ke-23, Jesus bisa mencetak gol. Bagaimana caranya gol ini dia cetak? Ketika dia sendiri yang melakukan pergerakan cepat, bertukaran passing dengan Martinelli. Martinelli kasih umpan ke Xhaka, dan Xhaka satu sentuhan memberikan kepada Jesus. What a finish, great finish. Kemudian kita tahu bahwa Jesus bisa mencetak gol kedua dari corner. Kita lihat di tiang jauh ya, dia bisa mencetak gol dengan begitu baik, padahal dia dikawal juga ya oleh para pemain Leicester. Tampaknya Ndidi itu yang tidak bisa menghalau bola, sebelumnya terkena Vardy ya, sehingga bola mengarah ke dia, dan hampir saja Leicester mendapat penalti ya, tapi itu bukan foul dong dari Ramsdale. Biasa itu benturan seperti itu di dalam kotak penalti dengan Vardy. And masuk ke halftime, Arsenal unggul dengan skor 2-0, itu sangat penting. And sayang sekali Saliba melakukan gol bunuh diri. Ya, sebetulnya di babak pertama juga itu ketika Vardy di dalam kotak penalti itu duel dengan Ramsdale yang ternyata dia tidak dapat penalti, dia juga menerima umpan dari lini pertahanan dari Evans kalau nggak salah. Dan di babak kedua ini, di awal babak kedua, Evans sama lagi melepas bola ke lini pertahanan dari Arsenal. Dan ternyata di sana ada James Justin yang mengarahkan bola atau coba mengarahkan bola kepada Vardy, tapi Saliba intercept. Sayangnya komunikasinya tidak baik dengan Ramsdale, karena Ramsdale sudah keluar dari garis gawangnya. Dan memang biasa Ramsdale cepat keluar dari garis gawangnya. Tapi Arsenal bisa fight back, Arsenal bisa bounce back. Itu juga yang penting. Artinya mental dari para pemain Arsenal sudah beda jauh daripada musim lalu ya teman-teman. Mungkin juga karena masuknya Jesus dan juga Zinchenko yang sudah beberapa kali menjadi juara bersama Manchester City. And Xhaka can score a goal setelah Ben White. Ya, kita lihat lagi bagaimana Ben White ikut mendukung serangan. Umpan dari Saka dan dia mengirimkan bola ke tengah. Ketika dia mengirimkan bola ke tengah itu, ternyata penjaga gawang dari Leicester tidak bisa menangkap. Lepas, Jesus memberikan umpan kepada Xhaka yang bisa mencetak gol. Kemudian James Maddison mencetak gol ya. Di sini kita melihat lah ya, sulit juga bagi Zinchenko dan juga White ketika mereka terus-menerus naik. Dan tampaknya fokus mereka menurun sehingga Iheanacho bisa memberikan umpan kepada James Maddison, padahal Maddison nggak kelihatan tuh di babak pertama, but he can score a goal. Wah, saya dag-digdug juga nih, jangan sampai nih
Ya kan 3-3, tapi ya there is Martinelli. Ini pemain yang bagus ya teman-teman. Tampaknya Emil Smith Rowe sudah sulit masuk ke line up. And Martinelli yang sebetulnya juga merebut bola di lini tengah, bertukaran passing juga dengan Jesus. Jesus memberikan bola, bisa saja dia umpan ke kiri yang ada Zinchenko, tapi dia memilih syuting langsung. Artinya pemain muda ini punya confidence yang luar biasa sekarang. Apalagi dia sudah sering diberikan kesempatan main dari awal. And Arsenal menang 2 kali secara berturut-turut. First match menang 0-2 lawan Palace, second match menang lawan Leicester 4-2, tapi perjalanan masih jauh. Ya, saya harapkan mereka akan tetap konsisten. And now to the second match. This is a very good match. Kenapa saya mengatakan very good match? Karena saya melihat ada permainan taktis dari para pemain Brentford yang melumpuhkan Manchester United. Jadi tampaknya Thomas Frank, pelatih dari Brentford, memakai taktik yang mirip seperti yang biasa diterapkan oleh Erik ten Hag. Apa itu? Pressing, mencegah para pemain tim lawan untuk membangun serangan dan berharap agar mereka melakukan kesalahan. Dan ternyata teman-teman, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Berkali-kali saya katakan bahwa pelatih itu harus pintar pakai game plan-nya. Dan para pemain itu harus memahami apa yang perlu mereka lakukan. Jadi di pertandingan ini antara Brentford versus Manchester United, tampak jelas para pemain Brentford bermain dengan high energy. Para pemain MU lemas. Para pemain Brentford main dengan fokus serta konsentrasi 100% sampai pertandingan berakhir. Para pemain MU tampak linglung. Kita tidak melihat ada sinergi yang baik antar lini di Manchester United. Padahal ya kita melihat di starting lineup hanya satu perubahan yang dilakukan oleh Erik ten Hag kan. Bruno kemana? Bruno sudah ke laut tampaknya. Di pertandingan pertama lawan Brighton dia miss chance setelah dia mendapatkan peluang yang baik untuk mencetak gol. Dia miss chance, tendangannya jauh melayang di atas mistar gawang tim lawan. Di sini juga sama begitu ketika dia mendapatkan umpan dari Sancho setelah Brentford unggul. Ya, saya ingin memberikan informasi dulu dari lineup. Seperti yang tadi saya katakan bahwa satu perubahan saja yang dilakukan oleh Ten Hag di lineup. That is McTominay ditaruh di bangku cadangan dan Ronaldo main dari awal. Dan dari formasi ya sepertinya ini formasi 4-3-3 ya, di mana Eriksen bermain di tengah bersama juga dengan Fred, dengan Bruno Fernandes, dan di depan ada Rashford, ada Ronaldo dan juga Sancho. Di belakang kita tahu ada 4 pemain, ada Luke Shaw, Martinez, Harry Maguire, ya kan, the Joker seperti biasa nih melakukan kesalahan, terlambat, track back, kemudian mendapatkan 1 kartu kuning, Dalot dan David De Gea yang di luar dugaan saya melakukan kesalahan di pertandingan ini. And dari Brentford ini tim yang kuat ya, ketika mereka bermain di kandang sendiri. Jangan lupa musim lalu juga di pertandingan pertama mereka mengalahkan Arsenal dengan skor 2-0. Ketika itu banyak yang mengetawakan form dari Arsenal ya. Sekarang silahkan kalian menertawakan form dari MU ya. Kemudian David Raya, Hickey, Mads, Pontus, Jensen, Ben Mee mencetak gol, Rico Henry mendapatkan peluang, Da Silva luar biasa pemain ini sudah mencetak 2 gol, Norgard, Jensen, Buemo dan Ivan Toney. Bagi saya man of the match adalah Jensen teman-teman. Bukan karena dia bisa memberikan assist, bukan karena dia mencetak gol, tapi tekanan yang dia lakukan bersama Norgard merusak permainan dari Manchester United. Eriksen dan Bruno sama sekali sulit untuk mengalirkan bola ke depan. Karena buktinya peluang-peluang dari Ronaldo itu lebih banyak umpannya dari pemain-pemain lainnya seperti Dalot, kemudian Sancho yang memberikan umpannya. Artinya apa? Memang mereka menghambat suplai bola dari para pemain MU di tengah. Dan kita melihat dari jalannya pertandingan sebetulnya MU yang mendapatkan peluang pertama kan dari Ronaldo ketika dia syuting dari jarak jauh. Tapi tampak lemas para pemain MU, syutingnya nggak keras sehingga gampang bisa di-save oleh penjaga gawang dari Brentford Raya. Kemudian akhirnya Brentford sebetulnya ya kita tahulah bahwa itu bukan peluang yang berbahaya ketika memang Ronaldo coba untuk mengontrol bola tapi dia ditekan, dan saya memang melihat itu bukan foul, sama sekali bukan foul. Ada Norgard yang menekan, kemudian Jensen juga menekan. Jensen mendapatkan bola, Jensen ya dia memberikan umpan kepada Da Silva. Da Silva syuting saya kira itu De Gea akan save, ternyata masuk. Wah, di luar dugaan saya. Nah, ketika sudah kemasukan gol seperti itu, ya terlihatlah para pemain MU sepertinya bingung kok bisa penjaga gawangnya melakukan kesalahan. Tampak mereka down, dan setelah itu ada kesalahan sebetulnya. Ada kesalahan dari Eriksen. Ya, sebelumnya kita tahu bahwa Fernandes hampir mencetak gol ketika dia mendapatkan umpan dari Sancho. Tendangannya melayang jauh, sayang banget ya, tendangannya hampir ke antariksa tuh. Kemudian kita melihat Maguire melakukan kesalahan ketika dia tackling Ivan Toney kalau nggak salah sehingga dia mendapatkan kartu kuning. Tapi sebelumnya Eriksen yang kehilangan bola. Jadi sudah terlihat Eriksen ini sebetulnya nggak tenang permainannya. Ya nggak tahu kenapa juga, padahal kita tahu dia adalah pemain yang bagus. Dan ketika dia kehilangan bola, ternyata Maguire mau tidak mau perlu melakukan foul itu.
mendapatkan kartu kuning. Brentford hampir mencetak gol dari free kick tersebut. Kemudian sebelum akhirnya Jensen bisa mencetak gol. Nah, ini juga akan memanfaatkan kesalahan. Ini ada 2 poin di sini, teman-teman. Yang pertama, De Gea kenapa gak langsung nendang jauh? Oke, mungkin Ten Hag ingin agar mereka build up serangan dari belakang. Tapi ketika dia memberikan bola kepada Eriksen, tampaklah dia gak bisa kontrol bola dengan baik, dia ditekan dan kemudian Jensen mendapatkan bola, dia shooting 2-0, Ben Mee bisa mencetak gol dari corner, bingung ini dari corner, ada banyak pemain MU, tapi mereka tidak bisa mengawasi pergerakan dari para pemain Brentford. Ben Mee yang menerima umpan dari Ivan Toney bisa mencetak gol 3-0, kemudian Mbeumo, what a goal, ini kita melihat klasik counter attack. Jensen lagi-lagi memberikan umpan kunci dan ada Ivan Toney, tidak ada Maguire, tidak ada Martinez. Dan ternyata ada Luke Shaw yang track back, tapi terlambat. Mbeumo mendapatkan bola dan dia bisa mencetak gol. Babak kedua banyak pergantian pemain oleh Erik ten Hag, tapi masih sama. Para pemain MU masih tampak linglung. Mereka gak paham apa yang mereka perlu lakukan. Mereka tampak lemas. Ronaldo mendapatkan 3 peluang, tapi dia tidak bisa mencetak gol. 2 peluang dari heading, 1 peluang dari luar kotak penalti. Tapi Brentford berkali-kali mendapatkan peluang, teman-teman. Dari Hickey, dari Rico Henry, dan juga dari Vitali. Serta mereka bisa mengkonvert 7 peluang yang berbahaya mereka dapatkan untuk mencetak 4 gol. Artinya apa? Conversion rate mereka tuh bagus. Ya, mereka mendapatkan 7 peluang yang berbahaya, tapi mereka bisa mengkonversikan 4 dari 7 peluang yang mereka dapat untuk mencetak gol. Well done Brentford, dan kita tunggu nanti bagaimana perjuangan dari para pemain MU untuk bisa bounce back, tapi agak berat karena next match lawan Liverpool. Saya masih melihat bahwa Erik ten Hag punya kemampuan untuk mengubah performa dari Manchester United, tapi tampak jelas dia perlu pemain-pemain yang bisa fight, yang punya passion. Jadi jangan lemas seperti itulah para pemain MU. Kan digaji mahal juga itu. Lihat dong para pemain Arsenal yang musim lalu, ya kan, dibully. Yang musim lalu mereka dikatakan adalah sekelompok pemain-pemain yang amatir. Tapi lihat, perlahan-lahan mereka mulai meningkat performanya. Seharusnya musim lalu tuh mereka lolos dan bermain di Champions League musim ini. Ya, sayang mereka kalah lawan Tottenham. Ya, saya harapkan kali ini Arteta bisa membawa Arsenal dengan form yang lebih stabil lagi. Kita tunggu perjuangan dari kedua tim ini di next match. Dan jangan lupa nanti malam ada pertandingan London Derby antara Chelsea versus Tottenham Hotspur yang saya akan memberikan review pertandingannya tentu besok. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.